Udah dikutip? Udah. Nah, sebelum memulai pelajaran, siapa di sini ketua kelasnya? Saya. Nah, sekarang saya minta tolong dulu, pimpin dulu doa ya sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini. Ista'inna. Iqra'na doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Terima kasih ya Naya. Nah, sekarang saya kehadiran dulu ya. Almaratul Adninya Sirah, Aira Mustafa, Hinaya Istipada Ismail, Mujahidah Rasida Gania, Syafa Astia. Hadir semua ya. Oke, sekarang tanggal 27. Oke. Sebelum memulai pelajaran, silakan berdiri dulu supaya lebih bersemangat untuk belajar pada hari ini. Oke, siap. Nah, nanti kalau udah bilang mekar, nanti tangannya terbuka. Kalau kuncup, tangannya tertutup. Gitu. Dan sekarang mulai ya. Kuncup, mekar, kuncup, mekar, mekar, kuncup, mekar, mekar, kuncup, kuncup, mekar. Nah, sekarang kita balik lagi nih. Kalau saya bilang kuncup, nanti bilang mekar. Kalau mekar, kuncup gitu. Oke, kita mulai ya. Mekar, mekar, mekar. Tidak tuh. Kuncup, kuncup, mekar, mekar, kuncup, kuncup. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk lagi. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih. 6 tahun ke belakang, ada yang masih ingat peristiwa apa yang terjadi pada masa itu? Jadi kalau 6 tahun ke belakang itu tahun berapa? 2019. Ada yang masih ingat tuh? Peristiwa apa? Corona. Covid ya. Nah, ngapain aja tuh pas itu? Di rumah aja. Iya. Belajar di mana di rumah? Online. Ya. Sama sih sama saya kemarin belajar di rumah juga. Nah, sekarang saya ada video ini. Nanti di video itu coba Ananda amati dulu dan dipahami. Nanti ambil kesimpulannya dari video itu ya. Bentar. Kelihatan dari belakang?
Oke. Nah, setelah selesai melihat video tersebut, ada yang mengambil kesimpulan? Bisa mengambil kesimpulan? Kata Oma. Video tersebut bisa terdapat karena berbicara tentang orang yang tidak terlalu dan kita dapat membangun kayak suatu ketika pengalaman ketika memilih bagaimana orang yang berkepentingan. Oke. Benar ya, tepuk tangan dulu untuk Alma. Benar ya. Nah, sekarang materi kita pada hari ini itu tentang virus. Nah, jadi nanti diharapkan anak-anak semuanya dapat mengidentifikasi sejarah penemuan virus. Yang kedua itu dapat mengidentifikasi ciri-ciri virus. Yang ketiga, mengetahui bentuk-bentuk virus dan struktur virus. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai apa tadi? Virus. Yang pertama itu ada sejarah penemuan virus. Yang kedua, ciri-ciri virus. Yang ketiga, bentuk virus dan struktur virus. Nah, virus berasal dari kata Latin. Nih, apa artinya racun? Cairan yang berbahaya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang virus ini dinamakan dengan, ada yang masih ingat? Virologi. Nah, virologi ya, ilmu dari kata Latin apa tadi? Virion, yang artinya racun ya, atau cairan yang berbahaya. Nah, sekarang kita masuk nih materi yang pertama mengenai tentang sejarah penemuan virus. Sejarah penemuan virus. Nah, saya ada nih gambar. Coba Anda lihat gambarnya. Nih, kelihatan? Ada yang tahu itu tumbuhan apa? Tembakau. Nah, biasanya tumbuhan tembakau ini dibuat sebagai bahan utama apa? Rokok. Nah, iya ya, betul ya. Ini tumbuhan tembakau. Nah, dari tumbuhan tembakau inilah virus pertama kali ditemukan, di mana ada beberapa ahli yang bereksperimen, gitu. Siapa itu ahli yang pertama itu ada? Nah, Adolf Meyer. Nah, Adolf Meyer ini berasal dari negara siapa? Negara Jerman. Pada tahun 1883, dia melakukan penelitian penyebab penyakit mozaik pada daun tanaman tembakau tersebut. Kenapa dibilang penyakit mozaik? Karena timbulnya bercak-bercak kekuningan atau kehijauan pada tanaman tembakau tersebut. Nah, kemudian dia melakukan eksperimen kecil. Nih, dia membuat ekstrak dari daun tanaman tembakau yang dari tanaman yang sakit ini. Nah, setelah dia buat ekstrak, lalu nanti disemprotnya ke tanaman yang sehat. Hasilnya, setelah disemprotkan tadi, hasilnya tanaman sehat itu menjadi sakit. Nah, kemudian dia menggunakan pengamatan mikroskop nih. Tetapi Adolf Meyer ini tidak menemukan bakteri pada mikroskop tersebut. Nah, dia berkesimpulan nih bahwa penyakit mozaik ini disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mikroskop biasa. Nah, selanjutnya ada ahli yang bernama
Adopnet. Siapa tadi? Dimitri ya? Dimitri Ivanovsky. Percobaan Dimitri Ivanovsky. Nah, dia melakukan eksperimen nih. Dia sama-sama membuat ekstrak dari daun tanaman tembakau yang sakit. Tetapi bedanya pada Dimitri ini dia melakukan penyaringan nih menggunakan alat desain khusus penyaring bakteri. Setelah dia ekstrak, dia saring, baru dia semprotkan ke tanaman yang sehat. Tetapi hasilnya tetap sama. Tanaman itu tetap menjadi sakit. Nah, dia berkesimpulan bahwa penyakit ini disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil yang dapat melewati saringan tersebut. Nah, Dimitri ini berasal dari mana? Dari Rusia ya. Pada tahun 1892. Nah, ahli yang ketiga nih siapa? Ada Martinus Meiring. Dia berasal dari Belanda. 1897. Nah, dia melakukan eksperimen juga nih yang membuktikan bahwa agen penginfeksi tersebut dapat berkembang biak dengan cara hal ini dibuktikan pada saat dia menyemprotkan hasil ekstrak tersebut yang telah dia saring ke tanaman yang sehat. Hasilnya tetap sakit setelah beberapa kali diinfeksi seterusnya dan beberapa kali pemindahan. Itu transfernya. Lalu kemudian dia melakukan eksperimen lagi nih dengan cara mengumpulkan. Kalau kata kultur itu berarti membudidayakan atau memperbanyak gitu. Kan tadi asumsinya ini bakteri kan, belum siklus tadi kan katanya. Asumsinya tadi bakteri. Nah, biasanya kalau bakteri dia mengontrol sesuatu itu menggunakan medium nutrisi. Medium nutrisi itu berisi agar-agar atau ramuan. Medium nutrisi tersebut menggunakan John Petri. Nah, di John Petri itu ada medium nutrisi, lalu dioleskanlah cairan tadi itu. Tetapi di sana tidak ada tumbuh. Ini bakteri atau enggak ya? Gitu. Nah, jadi dia berkesimpulan nih bahwa si agen penginfeksi itu dapat virusnya lolos saring gitu. Nah, partikelnya yang sangat kecil itu sangat kecil. Partikel yang sangat kecil. Dia berkesimpulan yang sangat kecil dari bakteri. Sehingga dia menyebutnya apa ini? Virus saringnya. Ini kesimpulan dari Martinus Meiring tadi. Ini partikel yang sangat kecil dari bakteri sehingga dia menyebutnya virus lolos saring. Oke. Kemudian siapa lagi? Nah, yang terakhir nih ada ahli yang bernama Wendell. Nah, itu berasal dari Amerika. Tahun 1935. Ya. Nah, Mendelssohn ini berhasil mengkristalkan partikel tadi sehingga dia menyebutnya si agen penginfeksi itu bernama tobacco mosaic virus atau IMV. Nah, virus yang menyerang
daun tembakau tadi. Makanya disebut dengan TMV, tobacco mosaic virus. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, berarti tadi ada berapa? Sejarahnya tadi ada 4. Pertama ada Adomer, terus Dimitri Ivanovsky, yang ketiga Marcellus Baideri, Nah, selanjutnya kita akan mempelajari nih ciri-ciri virus. Nah, ciri-ciri virus ini berukuran sangat kecil. Nah, ukurannya berapa nih? 20 sampai 300 nanometer. Nanometer ini merupakan satuan untuk mengukur benda yang sangat kecil. Nanometer. Karena dia kecil, makanya dia membutuhkan mikroskop elektron, mikroskop yang sangat canggih. Kalau mikroskop cahaya itu dia nggak nampak, cuma lensa aja kan. Kalau elektron ini canggih, dia bisa melihat benda-benda yang sangat kecil. Nah, kemudian ini virus memiliki ciri-ciri yang unik antara benda mati dan makhluk hidup. Kenapa dibilang benda mati? Karena dia bukan merupakan sel atau apa? Aseluler. Dia bukan merupakan sel. Kenapa? Karena dia tidak memiliki membran sel, dinding sel, sitoplasma, dan organel-organel sel lainnya. Nah, yang kedua, kenapa dia dibilang benda mati? Karena dia dapat dikristalkan. Siapa yang berhasil mengkristalkan virus? Ya, Wendell Stanley tadi ya. Nih. Nah, virus ini dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel hidup lain. Jadi kalau dia di benda mati itu dia tidak dapat hidup. Harus inang itu harus hidup gitu. Kalau di benda mati dia tidak hidup. Ada yang tahu inang itu apa? Sel hidup yang ditempati atau dikumpulkan oleh si virus itu. Nah, inang itu apa saja? Ada yang bakteri, manusia, hewan, ikan. Oke. Nah, kalau dia dibilang makhluk hidup, kenapa? Karena tubuhnya tersusun dari asam nukleat. Asam nukleatnya apa? DNA atau RNA saja. Nah, jadi kalau di virus ini hanya memiliki satu asam nukleat. Dia bisa milih DNA atau RNA saja. Nah, kemudian makhluk hidup, kenapa dibilang makhluk hidup? Karena dia dapat bereproduksi. Nah, tetapi bereproduksi itu hanya di dalam sel inang, sel hidup gitu. Oke, ada mau ditanyakan sampai di sini? Enggak, kita lanjut ya. Nah, kemudian nih ada bentuk-bentuk virus gitu. Kelihatan bentuknya sampai ke belakang? Nih, di sini ada beberapa bentuk virus. Nah, yang pertama itu ada batang. Nah, dan tahu batang ini contohnya apa ya pada virus ini? Ya, TMV ya. TMV atau virus yang menyerang pada daun ya, tembakau atau tobacco mosaic virus. Kalau yang bulat apa namanya? Corona virus. Terus apa lagi ada? Corona virus, HIV, orthomyxovirus. Orthomyxovirus itu apa tadi? Ada
polihedral. Kalau seperti huruf T berarti bentuknya kompleks karena ada nih kepala, ekor, leher. Ini berbentuk kompleks. Contohnya apa virusnya? Bakteriofag. Berarti virus yang menyerang bakteri. Ini virusnya bakteriofag. Nah, jadi ada berapa bentuk tadi virusnya? Ada apa aja tuh? Bulat, oval, filament, polihedral, dan seperti huruf E. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, kita lanjut nih tentang apa lagi nih? Struktur tubuh virus bakteriofag. Nah, jadi struktur tubuh virus ini bisa diwakili dengan struktur tubuh virus bakteriofag secara umum karena dia memiliki bentuk kompleks, ada yang berbentuk kepala, ekor, dan leher. Ini udah dicatat? Udah? Boleh dihapus? Oke. Nah, struktur tubuh virus bakteriofag ini terdiri menjadi 3 umum gitu. Dasarnya ada kepala, ekor, dan leher. Nah, di kepala ini ada apa nih yang kapsid atau selubung protein dan asam nukleat. Kapsidnya apa fungsinya? Nih, dia kan kapsid selubung protein berarti selubung yang membungkus materi genetik nih, materi genetik atau asam nukleat. Asam nukleatnya itu berupa apa? DNA atau RNA saja. Nah, asam nukleat ini apa fungsinya? Sebagai pembawa informasi genetik gitu. Nah, kalau leher nih, ada kan fungsi leher? Sebagai penghubung antara kepala dengan ekor. Nah, ini fungsinya. Kalau selubung ekor, fungsinya untuk menghubungkan antara kepala dengan lempeng dasar. Oke. Serabut ekor. Yang tahu serabut ekor? Iya. Nah, di ujungnya serabut ekor ini terdapat reseptor. Jadi reseptor ini berfungsi untuk menerima rangsangan tadi. Kalau dia cocok inangnya, berarti bisa dia masuk. Kalau itu dia nggak bisa masuk, bisa dia masuk ke proses infeksi lanjut. Kalau ini lagi lempeng dasar, ada yang tahu contohnya? Apa fungsinya? Lempeng dasar. Berarti dia untuk melekatkan serabut ekor dengan jarum penusuk gitu. Tempat melekatkan serabut ekor dan jarum penusuk. Kalau jarum penusuk, ada yang tahu fungsinya? Menginjeksikan DNA. Ya. Injeksi itu berarti menyuntikkan ya, menyuntikkan secara langsung gitu. Menggunakan jarum penusuk tadi. Oke, berarti struktur tubuh virusnya ada berapa? Yang dasarnya ada kepala, ekor, dan leher. Nah, di kepala ada apa tadi? Kapsid, asam nukleat, terus leher, di ekor ada berapa banyak tuh? Ada bagiannya ekor, lempeng dasar, jarum penusuk. Oke. Nah, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kalau tidak ada, Zah mau membagikan kelompok nih. Kelompoknya terdiri dari 2 kelompok, kelompok 1 sama kelompok 2. Zah bacakan ya. Nama-nama kelompoknya tadi. Zah ada buat nama kelompoknya. Yang kelompok 1 itu ada Almaratu Admin Yasira, Aira Mustafa, sama Inaya Ismail. Nah, yang kelompok 2 itu ada Mujahidah, Rasidannya sama-sama. Oke. Sekarang silakan bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Zah kasih waktunya 2 menit untuk membentuk kelompok. Udah? Di
Oke, udah? Udah nampak semua LPD-nya? Oke. Bentar ya. Nah, sekarang coba perhatikan LPD-nya. Di sini ada beberapa soal nih. Ada soal 1, 2, 3, 4. Nah, nanti silahkan Ananda jawab pertanyaan ini. Nanti setelah
Dan ada yang bertanya lagi?
salam, baru baca hasil diskusinya. Nanti kalau ada yang ditanyakan sama kelompok satu, kalau nggak ada langsung tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1 yaitu kontribusi tokoh-tokoh berikut dalam sejarah pengembangan virus. Yang pertama ada Adolf Meyer. Ini melakukan eksperimen penyebab penyakit mozaik pada tembakau. Timbul pucat-pucat kuning. Dia berkesimpulan bahwa penyakit mozaik terdapat bakteri yang sangat kecil sehingga tidak terlihat pada mikroskop biasa. Dia berasal dari Jerman pada tahun 1883. Yang kedua yaitu Dimitri Ivanitsky, berasal dari Rusia 1892. Melakukan eksperimen dengan menyaring getah yang diintraksi dari daun tanaman yang sakit. Berkesimpulan bahwa terdapat bakteri patogenik yang sangat kecil sehingga dapat melewati saringan. Bagian-bagian tubuh virus bakteriofag beserta fungsinya, yaitu pertama kepala berisi asam nukleat, kedua kapsid membungkus asam genetik, ketiga asam nukleat DNA, keempat serabut ekor penghubung kepala dengan ekor, kelima serabut ekor penerima rangsangan. Selanjutnya ada ciri-ciri virus. Ciri-cirinya yang pertama, ukurannya sangat kecil, sekitar 20 sampai 300 nanometer. Yang kedua, tidak memiliki sel atau aseluler. Yang kedua, tidak memiliki sel atau aseluler. Yang ketiga, dapat dikristalkan. Yang keempat, bereproduksi di sel hidup lain atau sel inang. Selanjutnya memiliki satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. Lalu virus ini memiliki sifat unik antara benda mati dan benda hidup. Benda mati karena bisa dikristalkan dan benda hidup karena bisa bereproduksi. Lalu bentuk virus berdasarkan ilustrasi gambar ini. Yang Ebola virus ini virusnya filamen, yang bulat, yang HIV dia bulat, yang bakteriofag dia bentuk T atau kompleks, yang adenovirus polihedral, dan yang IMV itu bentuk batang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf ada kesalahan. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok 1 lagi. Presentasiin hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Imam presentasikan hasil. Yang pertama, tokoh-tokoh dalam sejarah penemuan virus. Yang
melakukan eksperimen menyaring getah yang diekstraksi dari daun tanaman yang sakit. Kesimpulannya, terdapat bakteri patogenik yang sangat kecil yang dapat melewati salinan. Berdasarkan yang kedua, berdasarkan gambar berikut tuliskan bagian. Yang pertama, bagian pertama yaitu kepala yang berfungsi sebagai selubung yang mengangkut materi genetik seperti DNA atau RNA. Sedangkan yang kedua itu efektif yang ketiga akan membuat yang berfungsi membawa informasi genetik. Yang keempat adalah telur ekor yang berfungsi untuk menghubung kepala dengan rantai ekor. Yang kelima, telur ekor yang berfungsi sebagai melekatnya diri pada sel ini. Adapun ciri-ciri virusnya yaitu pertama, virus memiliki ukuran yang sangat kecil berkisaran 20 sampai 300. Virus dapat dikristalkan. Virus hanya dapat bereproduksi di sel hidup lain. Virus hanya memiliki satu asam nukleat RNA atau DNA saja. Virus ini memiliki sifat unik antara benda mati dan makhluk hidup. Sekian saja. Bentuk-bentuk virus. Yang pertama, ada ini namanya filamen. Terus yang kedua bentuknya bulat. Yang ketiga bentuknya seperti huruf T. Yang keempat bentuknya seperti polihidrat. Yang kelima bentuknya batang. Ada yang menanyakan? Kalau berdua. Kalau nggak ada, jadi sekian dari kami. Terima kasih atas pendengarannya. Kemudiannya kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi benar ya. Nah, sekarang kita ulas lagi nih yang KPD tadi. Yang pertama tuh, soal yang pertama itu apa tadi? Nah, kontribusi tokoh dalam sejarah penyebaran virus. Ada 2 tokoh ya yang tadi di soal. Yang pertama itu ada Adolf Meyer. Kedua Dimitri Ivanovsky. Adolf Meyer ini apa tadi? Melakukan penelitian penyakit mozaik pada daun kakao. Nah, yang kemudian itu ada Dimitri Ivanovsky. Dia melakukan penyaringan kan setelah mengekstrak daun tembakau yang sakit, lalu dia menyaring hasil ekstrak tersebut. Ada juga kayak gitu pertanyaan jawabannya tadi? Ada. Benar ya? Yang nomor 2 nih. Udah? Nomor 1 tadi kepala, yang kedua sit, yang ketiga sayap, yang keempatnya apa? Selubung ya, selubung ekor. Yang kelima? Oke. Selubung ekor apa tadi fungsinya? Yang
banyak. Contoh segi 5 ya. Ini apa? Berbentuk batang. Pada virus apa ini? Ini tobacco mosaic virus. Oke. Jadi sudah paham ya? Nah, tadi pada saat mengerjakan LKPD ada yang kendala? Mengerjakannya? Enggak? Oke, berarti udah paham ya? Oke. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, ada yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Dari sejarah penemuan virus tadi, ciri-ciri virus tadi, bentuk virus, sama struktur virus. Ada yang dapat menyimpulkan? Satu orang aja. Salah satu orang. Oke, silakan siapa? Kita dapat mengetahui sejarah penemuan virus dari Adam Mayer, Dmitri Ivanovsky, Martinus Bergering, dan Wendell Stanley. Lalu kita dapat mengetahui ciri-ciri virus dan struktur virus. Dan kita juga mengetahui bentuk virus dari virus tersebut. Oke. Kesimpulannya sangat lengkap ya. Tepuk tangan dulu untuk siapa? Jadi, jangan anggap ini udah paham ya. Oke. Kalau sudah paham, kita tulis ya. Ya. Tapi bentuk dulu mejanya seperti semula. Oke. Bentuk lagi. Mejanya seperti semula. Tadi katanya udah paham, berarti kita harus tulis dulu ya. Udah? Ayo udah? Udah. Nah, ini ada kertas origami. Di sini tulis jawabannya ya. Nah, Amang mau warna apa? Merah aja ya. Ini orange, warna hijau. Kenapa? Warna kuning. Oke, biru. Biru nggak ada. Oke, tulis dulu nama kelas. Oke, ini saya hapus ya. Oke, udah dapat semuanya kertas tadi. Dari tulis namanya sama kelas. Oke, kita mulai lagi kuisnya ya. Berapa soal maunya? 3, 10, 20. Oke, kuisnya ada 3 soal. Nanti siapa yang cepat, nanti langsung kumpul ya. 1 orang pertama atau 2 orang pertama aja. 2 orang pertama. Tidak kasih rewardnya nanti ya. 2 orang pertama. Oke, ayo udah. Ngapain tuh? Dan tulis namanya. Oke. Sekarang kita mulai. Mulai lagi. Soal pertama. Ya, jawabannya aja ya. Masuk tulis soalnya. Sebutkan nama-nama sejarah penemuan virus. Ada berapa tadi? Ada 4. Nah, tulis. Ya, orangnya. Ilmuwan. Sebutkan aja ya, nggak usah dijelaskan. Soalnya nggak usah ditulis. Jawabannya aja. Oke. Ada yang lupa?
Siapa nama ilmuwannya tadi? Boleh dibagi ya? 10 9 8 udah? 7 susah namanya? Udah? Udah? Soal nomor berapa lagi? Soal nomor 2. Virus itu makhluk hidup atau benda mati? Sudah? Sudah? Yang nomor 3 ada anaknya ya, A sama B. Oke? Nomor 3A. Udah ada yang nomor 2? Udah semua. Sudah? Benar atau salah? Virus itu memiliki ukuran 25 sampai 300 nanometer. Benar atau salah? Udah? Udah? Mira udah? Maya udah? Kamu udah? Beda udah? Nomor berapa lagi? 3B. Ya. Tadi kita udah belajar nih virus yang menyerang tanaman tembakau. Apa namanya? TMV kan? Bentuknya apa? Bentuk TMV apa? Itu soalnya. Bentuk dari TMV. Oke. 10. Dua orang pertama. Cepat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dua orang pertama ya. Udah selesai. Kumpulin aja. Nggak dapat. Udah. Kumpulin lagi. Kumpulin lagi. Kumpulin lagi. Apa? Kumpulin aja. Apa? Ini tadi siapa? Aira sama siapa ya? Oke, udah dikumpulin semuanya? Udah? Nah, sekarang udah ada refleksi nih. Tulis. Nah, tulis dulu nama ya sama kelasnya.
pelajari, perasaanku, aktivitas paling menyenangkan. Sama nggak? Beda? Beda. Tunggu dulu. Mau salah apa nih? Salah kirim. Bentar ya. Udah, apa-apa. Yang di situ aja. Salah kirim nanti. Ini sama. Udah? Udah selesai? Udah. 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 Nah, sekarang bagaimana perasaan Anda hari ini? Setelah mempelajari materi tentang virus tadi? Nah, nah, apakah ada itu masukan atau saran? Jelas nggak PPT-nya? Suara Zaktu kurang jelas? Udah, ada masukan? Nggak bagus. Nggak. Oke. Refleksinya udah semua kan? Satu, dua. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita pulang, nah sekarang silakan berdiri.
sikut. Oke, ada yang tahu permainannya itu? Nah, oke. Kalau sikat nanti ambil spidolnya. Gitu. Kalau sikat ambil, kalau sikut pegang. Siapa yang paling cepat? Nanti dapat terima. Ya. Oke. Oke. Udah. Udah. Gini. Apanya? Dengar kata berdua. Nih. Nih. Siapa yang paling cepat ambil nanti ya. Oke. Udah. Sekarang kita mulai lagi. Mulai. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. 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 Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikat. Siapa? Ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Siapa? Ini siapa? Siapa? Ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Oke. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. 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 Sakit. 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 Sikat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kembali lagi ke kerjanya ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, kita tutupkan materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita untuk saya yang akan datang. Amin. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.